Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa liqadami syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربة وعلى سيدنا تمسكنا وعلى وسلم وما تنازل بينكما إلى يوم الدين له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خصوصا ما حضر سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وحضرة الشيخ أبي الشيخ الشديد رضي الله عنه شيخنا ورب روحنا سمى بن سليمان بيته سمى بن بيته سمى عبد الرحمن سمى عبد الله ولحم سمى سنة بيته ولعل سمع زكونا حاضرتي جميع شيخنا ومعلمنا أعد الله فضل علينا من بركة ومن استقامة ومن معرفة ومن هداية ومن علم وحكمة ومن أسرارهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وخلقنا وقرة المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مما شرق الأرض إلى مغربها جنوبها إلى شمالها بارها وبحرها عندكم وجميع من بان في هذه القرية من الأولين والآخرين من الذين سبقوا رحمة الله لهم من الأولياء ورشد الصالحين لهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Wonten kesempatan dalu menika kula jenengan saged kempal sesarengan wonten menika hadal majlis mugi-mugi kekempalan kita sedaya saestu-estu dipun catat amal ibadah amal ingkang dipun ridhoi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amargi napa niat kula panjenengan sedaya wonten dalem menika boten lintunipun boten wonten niat ingkang sanesipun kejawi niat thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya bukan hanya wajib tapi bahkan melebihi kewajiban menunaikan sholat.
utama pundi antaranipun tiyang ibadah sholat kalih menuntut ilmu Mas Dimas? Utama mana? Menuntut ilmu. Tapi ampun dipun sampaikan berarti cukup menuntut ilmu sholatnya bablas, puasanya bablas boten, nggih. Tetap sholat jalan, nuntut ilmu jalan. Bahkan wonten setunggalipun dawuh utlubul ilma walau biswib. Menuntut ilmu walaupun di negeri yang sangat jauh. Mengapa dikatakan ada yang menyampaikan walaupun di negeri Cina? Karena pada waktu itu Islam itu berkembang bukan hanya di Jazirah Arab saja, akan tetapi sampai meluas keluar Jazirah Arab. Ini juga kembali kepada sejarah dulu. Islam itu sempat jaya pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan puncaknya Bani Abbasiyah. Islam sampai berkembang keluar Jazirah Arab, sampai ke Spanyol, sampai ke negeri Cina. Bahkan ada ulama besar yang menjadi rujukan seluruh ulama di seluruh dunia. Beliau adalah seorang ahli hadis yang berasal dari Cina ya, dari Mongol. Namanya siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bukan dari Arab, Mas. Kemudian yang mengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik juga bukan dari Arab, tapi apa? Dari Andalusia, dari Spanyol. Ini yang menjadikan kita itu menjadi sebuah PR. Dulu Islam sampai berkembang, sampai dikenal di seluruh dunia. Nah sekarang kita bukan hanya sebatas mengenalkan Islamnya saja dengan santun, dengan ramah, tapi juga ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita bisa nanti dikembangkan, bisa dikenalkan ke negara-negara luar Islam. Seperti itu hasanahnya, seperti itu. Jadi seperti ilmuwan dulu ya, itu Islam itu sudah sangat komplit sekali. Hanya saja dulu itu belum dihak patenkan, sehingga sekarang yang bermunculan adalah ilmuwan barat seperti itu. Nanti ada waktunya Islam akan menguasai bukan hanya ilmu agama saja, tapi juga terkait dengan teknologi seperti itu, teknologi yang lainnya, ekonomi. Tinggal menunggu waktunya saja. Siapa yang menjadi PR? Ya jenengan-jenengan semua yang sedang kuliah, yang sedang menuntut ilmu hari ini. Di jalur ya kan? Di jalur generasi di masa yang datang. Dengan menggunakan ilmu agama, juga ilmu umum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahi wa bi'urumi fid darin amin. Setidaknya jenengan boten paham yang disampaikan misalkan pada malam hari ini Mas Rudi belum paham nggih. Nggih Pak nggih, jenengan standar. Belum paham. Setidaknya jenengan itu tahu kalau tujuan kita itu menuntut ilmu adalah agar kita mengetahui ternyata banyak yang belum kita ketahui. Makanya nggak boleh kita itu meremehkan ilmu walaupun sedikit, walaupun sebiji sawi, jangan meremehkan ilmu. Terkadang malah ilmu-ilmu yang sederhana tersebut, yang pokok-pokok tersebut terkadang bisa hilang dengan sendirinya, ya kan? Seperti itu. Maka dari itu ilmu apapun bisa mengantarkan kita menjadi orang yang
bahagia orang yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmu sedikit tapi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang sunnah itu terbagi menjadi dua, ya. Pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunat hayat. Kemarin paham nggih apa itu sunat ab'ad? Mas Rudi, apa sunat ab'ad? Senyum. Mas Miko masih di rumah? Oh, yes. Kangen karo wong tuane sik. Yo Mas anu iki, Torik, apa itu sunat hayat? Iya, apabila tidak dilakukan maka dianjurkan sujud sahwi. Kemarin kita gambarkan ibarat kita itu menggunakan baju tapi bajunya robek. Pantas enggak ketika jenengan kuliah kemudian kok bajunya robek-robek? Ya mungkin anggapannya jenengan pantas, tapi penilaian orang jane normal apa ora, jane towal apa piye? Gendep apa ora? Nah, seperti itu ya kan? Nah ini penting sekali, apalagi kita menghadap kepada Allah, ya, bukan hanya penampilan secara zahir tapi batin kita juga diperbaiki. Nah, ketika kita itu mengganti dengan sunnah ab'ad tadi yang ditinggalkan, itu kita lakukan setelah kita lupa, kemudian sebelum salam dianjurkan sujud sahwi. Atau seandainya, misalkan kalau seandainya sudah selesai sholat gimana? Apa tetap disunahkan sujud sahwi? Kalau memang waktunya masih dekat, maka dianjurkan sujud sahwi. Contoh, misalkan Mas Dimas yang imami, Mas Torik, Mas Rudi, Mas Putra jamaah. Setelah selesai sholat, terus kemudian ketiganya ngobrol, mandan rasan-rasan, ya, mandan membahas di belakang. Kayaknya Mas Dimas itu tadi lupa tidak tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir misalkan, membaca sholawat di tasyahud akhir, sholawat kepada Nabi, kepada keluarganya Nabi. Terus kemudian setelah rembugan, benar kayaknya tadi tidak membaca tidak membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Terus Mas Putra memberanikan diri menyampaikan kepada Mas Dimas, Mas, tadi kayaknya jenengan itu lupa tidak membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Ya udah, kita berdiri lagi, terus kemudian kita sujud sahwi, tidak apa-apa, tapi yang lebih afdol sebelum salam. Kalau tidak, ya tidak apa-apa setelah salam. Paham? Begitu pula kekurangan 1 rakaat, tidak apa-apa ya, kekurangan 1 rakaat, kemudian setelah itu tidak apa-apa, setelah selesai salam berdiri 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Hal yastawil ladzi ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama apa mboten? Cara bicaranya, cara jalannya, cara makannya beda. Jenengan semua harus beda. Monggo sampean mau melepas peci keluar dari pondok, ya nanti jenengan sudah merantau mungkin harus beda. Ya, jiwanya harus beda. Pola pikirnya harus beda, cara bergaulnya harus beda. Monggo, pecinya dilepas, penampilannya keren, kayak artis, kayak Raffi Ahmad, kayak Ariel Peter Pan, kayak Iron Man, ada apa-apa ya. Boleh penampilannya kece, memang harus kece santri itu. Tidak seperti dulu, sarungnya benang orang ngepir, kelambine orang pernah disetrika, kadang seminggu orang pernah adus, mambune apa, enggak seperti itu. Bukan modenya sekarang. Santri harus keren. Santri itu harus bisa menunjukkan, ini loh santri, ya, yang dulunya mungkin dianggap sebelah mata, ya, sekarang bisa menguasai, tidak hanya
ngaji, ya. Tidak hanya ngaji, bisa mimpin doa seperti itu, tapi juga di situ bisa tampil, ya, dengan teman-teman yang lain. Pengetahuan umum, pengetahuan teknologi kita harus menguasai seperti itu. Memang sudah zamannya. Beda dengan zamannya dulu gitu ya. Zamannya para sahabat, para tabi'in. Sekarang generasinya sudah beda. Sekarang generasinya generasi apa ya? Bukan lagi. Gen Z apa-apalah bahasanya Mas Dimas. Mas keren penampilannya. Boleh diskusi ya, dibuat YouTube. Memang sudah waktunya kita dakwahnya seperti itu, menyampaikan ilmu seperti itu. Kemudian mempromosikan ya kebaikan-kebaikan. Kan sekarang kalau kita nggak mempromosikan, mereka banyak yang mempromosikan hal-hal yang negatif ya. Kita juga harus bersaing di situ. Biar apa? Nanti muncul di beranda itu yang positif-positif. Al-Busairi, Mas Putra sedang menyampaikan sesuatu kebaikan-kebaikan, Mas Rudi ya sedang memberikan sesuatu kebaikan ya. Itu harus kita tampakkan. Amar ma'ruf nahi munkar sekarang itu bukan kemudian kita memegang senjata kemudian kita perang, tidak seperti itu amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita membuat status yang baik-baik, memotivasi orang lain dalam kebaikan ya, membuat video-video yang religius yang baik, itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Modelnya seperti ini sekarang. Dah ya, sekarang kita lanjutkan lagi sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Sunnah yang dianjurkan di dalam sholat, tapi tidak sujud sahwi. Yang pertama apa? Mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram. Kalau kita berbicara rukun sholat, yang pertama nih niat, yang kedua apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu seandainya jenengan tidak mengangkat kedua tangan itu sudah sah. Tapi ibarat melakukan sesuatu jenengan itu belum sempurna. Ya, belum sempurna, baru standar. Tapi ketika kita itu mengangkat kedua tangan di dalam sholat, ya di dalam sholat, tapi nggak terlalu tinggi-tinggi seperti ini. Nggak seperti jenengan pas lagi kuliah, pas lagi di bangku kuliah, angkat tangan sampai gini nggak, cukup gini aja. Ya, yang baik itu apa? Lurus 90 derajat ya, membuat siku lurus, tegak lurus seperti ini ketika takbiratul ihram ya. Membuat apa namanya? Lurus ya, lurus sejajar seperti ini. Dan itu. Jadi yang takbiratul ihram seperti ini. Ketika seseorang akan rukuk, ketika iktidal, dan ketika berdiri dari tahiyatul awal, ini dianjurkan. Jadi yang disunahkan tempat-tempat ketika bertakbir, ya, bertakbir itu pada saat kita takbiratul ihram. Seseorang nggak mengangkat kedua tangan sah membuat sholatnya sah, tapi kurang sempurna, meninggalkan kesunahan. Nah, seseorang ingin dekat dengan Allah, seseorang ingin mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW, ya berusaha untuk menunaikan kesunahan. Di antaranya kesunahan di dalam menunaikan sholat itu yang paling utama. Karena tidak ada suatu ibadah yang paling utama kalau dibandingkan dengan sholat fardu. Sholat tadi kan. Karena sholat fardu ini merubah segala kehidupan kita. Ya, pokoknya kalau jenengan sholat dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh ketawaduan, berusaha untuk menghadirkan hati kita
di dalam sholat kita itu sedang bermunajat kepada Allah, insya Allah hidup kita akan dibengkel, Mas Dimas, Mas Torik, Mas Rudi. Nah, tuh kok piye jadinya? Senyum-senyum tapi paham gak iki? Mboten. Waduh, masalah apa harus kulitnya ate. Ya. Jadi kita sholat beda nanti antara sholatnya orang umum dengan sholatnya santri beda. Ya, sholatnya ya ojo koyo asal sholat, harus tahu rukunnya, harus tahu tadi sunat hayat, sunat abngatnya. Terus di dalam sholatnya harus khusyuk, berusaha khusyuk. Kekhusyukan itu ya yang penting kita berusaha untuk fokus pada saat sholat. Ya, salah satunya apa? Ketika sholat kita jangan menghadap ke atas. Biasanya kalau keturunan sholat mandiri lagi langit-langit, warna cocoknya kayak nggak seperti itu ya. Jadi menghadap ke tempat sujud, Mas Rudi ya, ke tempat sujud. Terus kemudian berusaha untuk ingat Allah. Kalau misalkan nggak tahu maknanya, artinya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minimal senantiasa di dalam hatinya, seperti yang disampaikan Gus Rafiq, Kiai Rafiq, beliau menyampaikan berusaha ketika dalam sholat menghadirkan Allah. Biar apa? Biar pikiran kita itu tidak kesana-sana, Mas Budi, ya, Mas Dimas, Mas Torik, Mas Putra, seperti itu. Jadi berusaha untuk menghadirkan Allah sholat. Sholat kan gak lama, paling lama berapa menit sih? 1 jam yang gak sampai. Berapa menit paling? 3 menit katanya. Nek jamaah ya paling gak 5 menit kayaknya. Terus tambah 7 menit kayak paling alon, paling khusyuk ya, seperti itu. Wis 5 menit kita fokuskan. Terus ketambahan berdoa setelah sholat ya. Saya membaca dalam kitab namanya Adhkarun Nawawiyah, di situ terangkan hadisnya sahih. Ya kan? Hadisnya sahih. Jelas itu. Ada beberapa riwayat. Salah satunya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau mendengar dari Rasulullah SAW yang intinya Rasulullah senantiasa ketika setelah selesai menunaikan sholat 5 waktu, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, senantiasa tidak pernah lupa membaca subhanallah 33 kali. Itu hadisnya sahih. Yang kedua membaca hamdalah 33 kali. Takbir 33 kali. Niku eling-eling. Yo santri yo mandan beda. Mandan beda ya, mandan khawariqul adat. Nyeleneh orang umumnya tidak seumumnya orang mandan beda, karena sampai adalah orang yang terpilih, orang yang spesial seperti itu. Jadi diusahakan setelah selesai sholat minimal sesibuk apapun, segugup apapun, segenting apapun, kalau bisa jangan sampai tinggalkan. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Setelah itu ya berdoalah. Berdoa apa saja, karena doa setelah selesai sholat adalah doa yang mustajabah. Ingat-ingat. Terus i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu juga dianjurkan mengangkat kedua tangan ya Pak ya. Setelah sholat, setelah ruku, i'tidal itu ya, bangun dari ruku, tahu ya, itu mengangkat kedua tangan, itu dianjurkan. Terus lagi, nanti ketika setelah selesai duduk tasyahud awal, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad, jangan ditambahkan lagi. Terus
bangun rakaat ketiga, Mas Torik, Mas Rudi, Mas Dimas, Mas Putra, nggih, Pak, nggih. Itu kita dianjurkan mengangkat kedua tangan. Selain itu tidak dianjurkan lagi. Ya, dianjurkan lagi. Lah, sekarang kalau seandainya jenengan masbuk, jenengan baru dapat 1 rakaat, jenengan menjumpai imam sedang posisinya tasyahud awal, ya, masa tasyahud awal, kan dianjurkan, ya, imam sudah dapat 2 rakaat, jenengan baru dapat 1 rakaat, terus kemudian duduk dengan imam dalam kondisi tasyahud awal, itu disunahkan enggak? Jenengan baru dapat 1 rakaat, tetap disunahkan. Karena apa? Jenengan makmum dengan imam. Paham? Mas Torik, Mas Dimas, Mas Rudi, Mas Putra, Pak G. Untuk diperhatikan. Pun. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah, Allah kabira walhamdulillahi katsira, atau yang lainnya Allah bangit. Pripun Mas Torik? Allahumma bangit. Iya, semuanya sama. Tidak ada istilah MD, tidak ada istilah NU. Dalam kitab apa ya? Bulul Maram. Dalam kitab yang lainnya diterangkan, Nihayatul Zen kalau nggak salah. Itu semuanya tidak ada istilah. NU maupun Muhammadiyah itu hanya sebatas organisasi. Ahli Sunnah wal Jamaah mengamalkan, mau menggunakan Allahumma bangit baini, ya, atau menggunakan Allah kabira walhamdulillah katsira, sama, itu semuanya adalah doa iftitah. Doa iftitah sih doa pembuka ketika kita mengawali sholat sebelum membaca surat Fatihah. Awas, disunahkan membaca doa iftitah jangan diawali dengan ta'awud. Nih, langsung aja niat Allahu Akbar, langsung kabiro, jangan ditambahi a'udzubillahi tidak dianjurkan. Ketika kau membaca a'udzubillah sudah tidak disunahkan lagi. Paham? Jadi ngeling, ya, diingat-ingat, ini penting sekali, ya. Jadi tidak disunahkan ketika jenengan takbir Allahu Akbar, setelah itu nggak perlu membaca ta'awud, langsung membaca apa? Doa iftitah. Bis. Jadi kalau seandainya kok jenengan kebablasan, terlanjur basah, Mas Rudi baca ta'awud, sudah tidak dianjurkan lagi membaca doa iftitah. Mas Rudi paham ya? Saya ingat-ingat. Wes. Terus ya, ini dianjurkan sekali sunat hayat membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Terus yang keempat, membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika hendak membaca surat Al-Fatihah, baik itu baik itu jenengan makmum ataupun jenengan jadi imam. Kalau jenengan jadi imam ya jangan keras-keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak perlu Mas Putra ya. Cukup dibaca sir aja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa itu? Mas Putra. Masya Allah, langsung terhipnotis Mbak Siti. Langsung suka-suka pengen jaluk dilamar ini. Masya Allah, tabarakallah. Karena perempuan itu ketika mendengarkan suara-suara yang sahdu-sahdu dia langsung terhipnotis biasanya. Ini juga untuk dakwah, menjadikan orang itu senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Popos mandan sedikit pamer apa-apa, tapi aja teman-teman pamer. Zaman ini zaman kewalak-walik sih ki. Apa-apa sedikit. Tujuannya bukan ingin memamerkan suara, enggak, tapi tujuannya mengajak seseorang, ya. Apa tadi? Amar ma'ruf nahi
Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sekarang banyak artis-artis orang-orang awam sekarang senang mendengarkan Al-Quran. Ya tidak apa-apa, buat video itu ya, Mas Putra, Mas Dimas. Nanti ini santri Al-Qusairi sedang membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai dengan ayat 30 misalkan. Mas Dimas misalkan, tidak apa-apa Mas. Itu menginspirasi orang. Masya Allah suaranya bagus, saya jadi pengen belajar baca Quran. Hari ini seperti itu cara kita dakwah. Bukan kita mengangkat senjata Allahu Akbar perang, itu kan zamannya Nabi. Sekarang dakwanya kita seperti itu, menebarkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Kita jadilah orang yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, karena sebaik-baiknya umat adalah umat yang mengajak kebaikan. Wis dalam bentuk apapun, sekecil apapun, senantiasa setiap hari. Karena sebaik-baiknya umat adalah orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Terus kemudian dianjurkan lagi yang kelima membaca amin. Ya, setelah selesai membaca surat Fatihah, yang baik itu aminnya imam dengan aminnya makmum bareng. Walau dhalin, berarti sejenak tumanina baru bareng amin. Jadi imamnya ikut amin. Karena seandainya aminnya imam itu kok bersamaan dengan makmum, ini ya, kok pas ngepasi aminnya malaikat, ini mustajab. Hanya dianjurkan sekali seperti itu, nggih Mas Dimas nggih, pas ngimami Mas Putra, Mas Torik ya, seperti itu. Amin. Tapi yo dhuwur-dhuwur yo aja maca amine banter gak, ora disunahke ya. Disunahkan ketika apa? Maghrib, Isya dan subuh, sholat Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha dan yang lainnya, termasuk istisqa ya, seperti itu, minta hujan, surat istisqa. Terus yang keenam membaca surah Al-Quran pada 2 rakaat permulaan setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini dianjurkan, disunahkan membaca surat Fatihah itu ketika di rakaat pertama Fatihah setelah membaca surat Fatihah. Jadi setelah membaca surat Fatihah dianjurkan bagi imam ketika ngimami ya, ketika ngimami nanti disunahkan membaca surat Fatihah. Tapi bagi makmum cukup membaca surat Fatihah di rakaat pertama, rakaat kedua. Di rakaat ketiga enggak perlu sunnah membaca surat Fatihah ya Mas ya. Enggak, tidak disunahkan. Di rakaat ketiga, rakaat keempat misalkan tidak dianjurkan lagi. Baik imam maupun makmum, paham? Nggih, paham nggih? Jadi disunahkan hanya di rakaat pertama sama rakaat kedua, itu sunat hayat. Mengeraskan bacaan surat Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya dan subuh. Sudah. Selain makmum. Ini bagi imam. Terus saya tambahkan lagi 8, membaca takbir ketika gerakan naik turun. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Bagi imam terutama ya agak dikeraskan. Bagi makmum ya jangan terlalu keras. Allah, imamnya sih. Imamnya sing berapa sing Arab. Nah ini ya penting. 9, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Ya, membaca tasbih rukuk dan sujud. Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, minimal disunahkan 3 kali. Satu pun ya nggak apa-apa sih. Ya, tapi ya afdalul qalil ya, utama
sedikit tapi sudah dikatakan utama, itu ya tiga kali minimal. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nanti ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus membaca sami'allahu liman hamidah setelah tidak, ini disunahkan juga. Jadi misalkan jenengan sholat tidak membaca subhana rabbiyal azim, sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan hayat. Mengapa kok kita harus menyempurnakan sholat kita? Karena yang pertama kali besok akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat adalah pertama sholat. Adapun amalia-amalia yang lain itu hanya penyempurna saja. Bahkan yang menentukan nanti amal-amal yang lain itu akan dinilai baik juga, itu juga kaitannya dengan sholat. Maka dari itu kita harus beda dengan mereka. Sholat harus dinomor satukan. Ya, pekerjaan nomor berapa? Pekerjaan nomor berapa? Dengan sholat. Ya harus melihat, ya harus melihat. Sholat sangat penting sekali. Pekerjaan juga itu tanggung jawab. Tapi harus di dalam kita mengerjakan tanggung jawab tersebut, ya jangan sampai meninggalkan sholat. Pesan saya, sesibuk apapun kalian, kuliah, bekerja, aktivitas apapun, jangan sampai tinggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama, karena sholat itu akan menentukan nanti di akhirat, di hari kiamat. Meletakkan telapak tangan di atas paha pada waktu duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan jari-jari tangan kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk seperti ini ya. Ini disunahkan. Mau seperti ini boleh, mau seperti ini boleh, ya. Apa yang mana ya? Yes. Ya, yang baik kayak gini aja lah cukup. Ini. Tapi jangan menyalahkan yang kayak gini ya. Serapa dewek sing biasa banget. Kayak gini boleh, kayak gini boleh, ya ada apa-apa. Tapi yang baik seperti ini, menggenggam. Yang baik seperti ini ya, jangan terlalu sedih lah. Ketika yang baik itu ketika asyhadu alla ilaha illallah. Hati kita itu langsung konsentrasi. Isyarahnya apa? Bahwasanya Tuhan Allah itu satu. Tuhan kita itu satu. Ditancapkan di dalam hati kita, Mas. Ya, tanamkan di dalam hati kita ketika asyhadu alla ilaha illallah. Fokus sampai dengan salam. Ojo belayar menganang-anang Mas Budi. Pikirannya konsentrasi sih. Lah disunahkan ketika asyhadu alla ilaha illallah, mata kita fokus di sini. Bahwasanya Tuhan kita itu satu sampai dengan salam. Nah ini isyarahnya seperti itu. Duduk iftiros, ya duduk iftiros itu pada tasyahud awal seperti ini ya. Mas Rudi bisa ya, bisa kan ya. Jadi pantatnya itu menduduki telapak kaki yang kanan ya, bener ya. Kiri, sedangkan telapak kaki yang kanan ini mancal, kaki yang kanan mancal. Yang bagus seperti itu. Paham nggih? Sakit kan? Sakit bisa? Lah baru nanti ada yang namanya duduk tawaruk, itu ketika tasyahud akhir. Paham ya? Tasyahud awal itu duduknya iftiros, tasyahud akhir namanya duduk tawaruk. Yang ke-13 sudah tasyahud duduk tawaruk.
bersimpuh namanya. Terus kayak seperti di keraton-keraton ya, kerajaan. Sendiko dawuh romo. Yang ke-14 membaca salam yang kedua. Jadi salam yang pertama wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Makanya misalkan Mas Torik yang imami, Mas Putra yang makmum, Mas Torik baru saja assalamualaikum kok langsung berdiri, nggak apa-apa. Ya, misalkan Mas Buk, Mas Rudi atau Mas Putra. Tapi ketika Mas Torik belum sampai salam assalamualaikum warahmatullahi kok langsung berdiri, ini bisa membatalkan. Paham ya? Paham ya? Nah, yang baik yang nunggu salam yang kedua biar mendapatkan fadilatul jamaah, keutamaan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Disunahkan dicepatkan. Jadi jangan terlalu pelan, khawatirnya nanti si makmum tersebut mendahului. Keutamaan fadilahnya jamaah bisa hilang. Ya, jadi ada fadilah shaf, ada fadilah tadi ya di dalam sholat, ada fadilah jamaah pada umumnya. Asalkan orang itu sudah menjumpai imam sebelum salam itu sudah mendapatkan fadilatul jamaah. Tapi keutamanya beda-beda. Ada fadilatul shaf. Kalau bisa kita sholat itu utamakan di shaf yang pertama. Tapi kita juga punya adab. Al-ilmu al-adabu fawqal ilm ya. Adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Misalkan ada yang lebih sepuh ya jenengan. Kalau misalkan seperti di masjid jami ya jenengan sholat jamaah utamanya di shaf yang pertama. Kita ya utamakan kepada yang sepuh dulu. Baru nanti ketika ada yang luang kita baru maju seperti itu. Ya adabnya seperti itu. Tapi kalau misalkan masih banyak yang longgar ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa. Terus makanya ketika jenengan salam ya misalkan jenengan jadi imam dianjurkan sekali salamnya agak dipercepat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Karena kalau nggak dicepat-cepat jenengan bisa jadi didahului oleh makmum salam yang keduanya. Paham Mas Torik, Mas Putra, Mas Dimas ya, seperti itu. Baru nanti inni as'alukal fawzal jannah, inni as'alukal najatan minar wal fawzal. Terus yang terakhir memalingkan muka ke kanan dan ke kiri masing-masing waktu membaca salam pertama dan kedua. Jadi misalkan jenengan salam tidak harus memalingkan muka seperti ini, ya sah. Tapi tidak mendapatkan keutamaan di dalam menunaikan sholat. Maka yang baik ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Terus kemudian dadanya jangan sampai berubah. Ini bisa membatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bisa membatalkan. Ini beda. Santri sing wis pernah ngaji beda dengan orang pada umumnya. Yes, mudah-mudahan malam hari ini apa yang kita kaji bermanfaat, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salat dulu apa istirahat dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.